Ya, selamat datang di Excel di channel saya VPSI System. Uh, di sini saya ingin berbagi tentang beberapa hal yang selama ini saya dapatkan ketika menjadi VPSI di sebuah perusahaan ataupun di manapun saya berada. Ternyata sepanjang saya bekerja itu saya lebih banyak menggunakan Excel, walaupun banyak sekali sistem yang pernah saya pegang, misalnya menggunakan Orion, terus SAP, dan ada juga Accurate. Dulu juga pernah coba Divina. Ternyata setiap aplikasi itu walaupun sudah sangat lengkap dan sangat baik untuk sebagai bahan analisa karena bisa memunculkan report-report, tapi kita tetap membutuhkan Excel untuk mengolahnya, untuk menjadi lebih mudah atau mudah dibaca atau mudah dianalisa. Oke, di sini saya sedikit berbagi tentang beberapa hal yang saya tahu tentang Excel dan manfaatnya. Di sini saya bagi beberapa materi tentang Excel itu sendiri. Materi yang pertama bisa dilihat di sini, materi formula. Terus nanti saya akan lanjut ke materi tool. Berikutnya lagi nanti materi combine formula. Jadi formula itu bisa digabung loh, nggak cuma gitu-gitu aja. Dan kita bisa bermain di formula itu untuk memudahkan pekerjaan kita. Lalu nanti nextnya kita akan masuk, yang terakhir adalah materi melayout laporan. Nah, biasanya kita membuat inputannya gimana yang baik atau yang mudah dibaca, lalu menyambungkan ke inputan analyze atau biarin otomatis gitu, atau kayak mana lah, biarin enak aja gitu. Jadi kita nggak butuh banyak worksheet atau nggak butuh terlalu banyak jenis worksheet. Kita nyimpen Excel itu bisa sampai 10 Excel gitu, data ini di mana, data ini di mana. Itu cukup terlalu banyak buka Excel juga, kayaknya sedikit membuang-buang waktu lah. Nah, di sini saya mau mengajak dulu di tahap pertama ini. Hampir semua orang udah mengerti lah ini. Namun coba saya mengulas kembali materi yang kita akan jelaskan di sini. Yang akan saya jelaskan di sini adalah materi sum if, else, average if, dan average if s. Oke, saya akan masuk di materi ini dulu. Rata-rata sudah tahu lah ya, sum itu apa, penjumlahan, average itu rata-rata. Sederhana sekali. Oke, kita masuk ke dalam materinya. Berikut saya sediakan beberapa data yang biasanya kita pakai di dunia kerja lah. Misalnya ini contoh perusahaan makanan misalnya. Ada proses mixing, ada proses packing, mungkin ada proses lain-lainnya yang suka diinput oleh admin kita. Nah, contohnya misalnya mixingan itu suka diinput kan shift 1, tanggal berapa, dapat berapa giling, atau dan seterusnya lah. Atau packingnya nanti dapatnya berapa karton, atau dapatnya berapa pack, macam-macam lah. Itu tergantung di tempat kalian bekerja. Oke, saya coba lanjut. Penerapan yang pertama tadi adalah masuk ya ke tahap pertama, yaitu sum dan average dulu deh. Jadi kita akan lihat rata-rata dan jumlah. Misalnya di dalam satu laporan ini, data inputan ini, kita ingin melihat jumlah dalam sebulan tuh dapat berapa sih kita. Nah, kan kalau itu pasti udah sama-sama tahu ya, total. Maka total ini yang kita butuhkan adalah kita menggunakan rumus sum. Ya, cara ketiknya seperti ini, sama dengan sum buka kurung, lalu kita pilih yang ingin kita total. Di sini kan di hasil dari D3, lalu kita blok sampai D14. Kalau cara blok saya anggap semuanya sudah tahu lah ya. Menggunakan shift panah boleh, menggunakan mouse tahan deret boleh, bebas lah ya. Lalu tutup kurung, kita enter.
maka total ruang ini adalah 415. Benar gak sih? Bisa kita koreksi di sini. Di ujung Excel ada tulisan sum, ujung Excel sebelah kanan bawah itu ada tulisan sum 415. Ternyata total ini udah benar. Kurang lebihnya seperti itu. Lalu kita mau lihat rata-rata hasil dalam sebulan itu berapa ya. Ini kita tanpa melihat itu mixing atau packing, kita cuma mau tahu rata-rata saja keseluruhan. Maka kita bisa menggunakan rumus average atau average, buka kurung, lalu blok sama kayak tadi, dari D3 sampai D14, yaitu 34,6. Benar nggak sih? Kita bisa cross check juga, yaitu lebih ke lihat di pojok kanan lagi, nanti ada tulisan average 34,58 3333 gitu. Nah, kalau di sini kan jumlahnya cuma 34,6 karena ini pembulatan. Kalau kita mau nyesuaiin, kita bisa lihat gini. Benar kan? Seperti itulah yang sama yang kayak tadi. Kurang lebihnya begitu. Oke. Nah, kadang untuk dalam segi laporan, kita itu diminta tidak hanya cuma menyajikan data secara total, tapi terkadang kita diminta itu dipisahkan. Ya mixing aja dong, packing aja. Kan ini satuannya juga beda dong, giling sama karton nggak bisa dong digabung-gabung aja gitu. Nah, dalam permasalahan ini maka kita harus menggunakan sum-nya itu ditambah if. Apa sih bedanya sum dan sum if? Nah, sum itu menjumlahkan dengan tanpa melihat kategori. Seperti ini kan, ini kategori mixing dan packing, kita gabung aja langsung sum gitu. Itu tanpa kita lihat ini packing atau mixing atau hasilnya giling atau hasilnya karton, kita udah nggak lihat lagi hasilnya itu. Jadi beberapa kasus kita pasti harus memisahkan antara mixing dan packing karena dari segi satuan dan targetnya juga pasti kadang berbeda. Lalu kita bisa menggunakan rumus sum if tadi. Bagaimana sih penggunaannya sum if? Beberapa hal yang harus kita lakukan, yaitu kita ketik sama dengan sum if buka kurung. Nah, di situ ada penjelasan. Kita bisa lihat di layar ini. Di situ ada range, kriteria, lalu sum range. Range itu apa sih? Kriteria itu apa sih? Sum range itu apa sih? Oke, range itu adalah area di mana data yang area di mana nanti si kriteria itu akan dicari, baru dijumlahkan jika di dalam area itu sesuai dengan kriteria. Biar nggak bingung kalau masih bingung dengan penjelasan ini, karena saya susah juga untuk menjelaskannya. Seperti ini, range-nya yaitu yang kita mau lihat kan mixing dan packing, maka range datanya adalah di B3 range-nya ya. Jadi area tempat kita akan mencari kriteria yang akan kita jumlahkan itu adalah B3 sampai B14 atau si nama mesin itu. Lalu kita kunci dengan F4 untuk agar dia tidak bergeser pergerakannya ketika di copy nantinya. Lalu kita menggunakan titik koma atau koma tergantung Excel kalian nanti. Lalu kita pilih kriteria apa sih yang akan kita jumlahkan, yang akan dicari di B3 sampai B14 itu, yaitu mixing, atau di sini saya naruhnya di G3. Lalu titik koma lagi. Nah, di situ ada sum range. Jadi area yang akan dijumlahkan jika di dalam area itu kriterianya sama dengan si mixing ini. Maka yang di sum range itu atau yang akan dijumlahkan adalah di kolom hasil atau D3 sampai D14. Kurang lebihnya seperti itu. Lalu tutup kurung.
Nah, saya ulang, di sini adalah range area tempat kita akan mencari kata mixing untuk dijumlahkan, yaitu range-nya ada di B3 sampai B14. B3 sampai B14. Lalu kriteria yang akan dicari di dalam B3 dan B14 sampai B14 itu adalah kriteria tulisan mixing ini. Lalu jika dia tulisannya mixing, akan dijumlahkan di nilai yang ada di D3 sampai D14 ini. Oke, kita coba enter. Maka nilai mixing di totalan ini adalah 169. Coba kita copy dulu nilai totalannya. Packingnya 246. Anda bisa mengujinya dari, coba di packing ini, di D9 sampai D14. Benar gak sih jumlahnya? Kita lihat lagi di pojok kanan. Ada tulisan sum 246 sesuai dengan yang tertulis di sini. Begitu juga si mixing, kita bisa mengujinya juga. D3 sampai D18, di kolom D3 sampai D8, maaf saya salah sebut, D8. Maka nilainya kita lihat bisa di pojok kanan ini adalah sum 169. Itu simple. Jadi kita bisa dari sini kita bedakan bahwa sum itu adalah menjumlahkan tanpa melihat kriteria dia ini mixing atau packing. Kalau sum if itu kita menjumlahkan sesuai dengan kriterianya, tapi kriterianya hanya satu, yaitu ya ini saja, mixing dan packing. Hanya satu aja, satu jenis. Oke, untuk rata-ratanya juga sama, rumusnya sama, cuma bedanya average if sama kayak tadi. Area yang akan dicari nilai kriterianya atau disamakan nilai kriterianya dengan si mixing nih, ya kan? Lalu akan dirata-ratakan si kolom D-nya. Sama, rumusnya hampir sama, hampir 100% sama, cuma bedanya yang satu menggunakan sum, yang satu menggunakan average. Lihat, maka muncul nilainya 28,167. Kita copy ke bawah dulu. Maka kita lihat si mixing ini benar nggak sih 28,7? Tuh di bawah sebelah kanan Excel ada tulisan average 28,167, sesuai. Dan packing juga rata-ratanya average 41. Dia komanya tidak dikeluarkan di sini. Dan di sini ada 41,2. Jadi hasilnya juga sama. Kurang lebihnya seperti itu penggunaan untuk sum if dan average if. Ayo kita lanjut ke nextnya, yaitu penggunaan yang menggunakan sum if s dan average if s. Apa bedanya antara ini ada s dan tidak s? Oke, kalau di beberapa, untuk Inggris sendiri s itu kan artinya bisa banyak ya, atau misalnya sebotol, banyak botol gitu kan, makanya dia menjelaskannya pakai S. Begitu juga formula Excel. Oke. Apanya yang banyak masalahnya? Yang banyak itu adalah kriterianya. Dimana di sini banyak dalam artian itu lebih dari satu maksudnya. Kalau di yang kita sum if di sini, kita menggunakan sum if hanya membedakan si mixing dan mixing, packing dan packing. Hanya satu kriteria yang dicari. Tapi kalau di sum if s, kita bisa bedakan lagi, misalnya mau terhadap shift atau tanggal. Nah, kebetulan saya bikin soalnya di sini berdasarkan shift. Jadi nanti akan menjumlahkan berapa sih jumlah hasil shift 1 selama tanggal 12 sampai 13 ini. Seperti itu kan. Maka kita menggunakan sum if s ditambah s di belakangnya. Cuma bedanya itu.
Lalu di sini ada keterangan yang tadi ketika kita gunain sum if dengan sum if s, itu keterangan ini sedikit berbeda. Kita contoh ya. Kalau di sini sum range yang pertama. Kalau ketika kita menggunakan sum if, yang pertama itu range. Nah, sum range-nya ditaruh belakang. Jadi kalau penggunaan sum if s, kita itu blok dulu area yang akan dijumlahkan ketika nanti kriterianya itu sesuai. Contoh, di sini adalah areanya adalah D3 sampai D14. Itu yang akan dijumlahkan nantinya, yang akan dijumlahkan ketika kriteria yang kita cari itu sama. Lalu baru kriteria 1, ada keterangannya di situ kriteria 1. Kriteria 1 range atau area di mana akan mencari kriteria 1 itu. Kriteria yang pertama yang akan disamakan. Nah, di sini kebetulan kita pakai misalnya mixingnya. Lalu kita coba lagi nih. Kriteria apa sih yang dicari di area B3 sampai B14? Yaitu yang ada di J3, yaitu mixing. Jadi ini baru kita dapat satu kriteria. Sama mirip sama if tadi. Kalau kita tambahkan kriterianya, pasti hasilnya akan sama. Contoh, tuh hasilnya sama kan? 169 karena dia hanya ngejumlahin berdasarkan mixing. Kita buka lagi nih misalnya. Lalu kita titik koma lagi. Dia nanya kriteria range yang kedua. Jadi kriteria yang akan kita cari persamaannya yang keduanya. Kalau yang tadi kan berdasarkan mixing, nah sekarang kita misalnya mau berdasarkan shift. Jadi di kolom kita blok lagi C3 sampai C14, titik koma. Lalu kriteria yang akan disamakan si shift itu. Nah, di sini kebetulan K3 atau si shift 1 akan dicari di kolom C ini, C3 sampai C4. Lalu tutup kurung. Nah, di sini maka dia akan menjumlahkan jika nilai di dalam kolom data mixing dengan shift 1. Mixing dengan shift 1. Jadi kalau dia mixing ketemu mixing shift 1 dengan ketemu mixing shift 2, dia tidak akan dijumlahkan. Tapi kalau dia tulisannya di sini adalah mixing dan shiftnya adalah shift 1, baru dia dijumlahkan. Kita uji, kita enter, maka hasilnya 54. Dari mana 54 itu? Yaitu si mixing shift 1 di sini ada dua data, yaitu 20 dan 34. 20 dan 34 mixing shift 1. Maka kalau kita jumlahkan 20 ditambah 34, maka kalau kita jumlahkan antara 20 sampai 34 dan 34, maka hasilnya 54. Kita coba ya, kita copy ke bawah. Yang lain benar nggak? Nah, mixing shift 2 benar nggak sih mixing shift 2? 25 dan 34 benar ya, 59 ya, dan seterusnya. Packing juga coba kita ya. Packing shift 2 coba kita random aja untuk cross check. Packing shift 2 55 ditambah 23 78 sesuai ya. Begitulah penggunaan sum if s. Kita coba penerapannya dengan menggunakan di sini rata-rata ya. Rata-rata. Kita mau tahu rata-rata hasil si mixing itu di shift 1. Misalnya si shift 1 itu si Anton gitu. Dalam seminggu ini si Anton misalnya. Misal aja si grupnya 1 misalnya. Nah, kita mau tahu nih hasilnya shift 1 itu berapa sih rata-ratanya tiap hari dalam seminggu kan.
Maka kita sama rumusnya sama dengan kayak shift sum if tadi, sum if s tadi. Cuma bedanya menggunakan average atau average if s. Average if s ditambahkan kayak gitu. Sama juga dia akan minta yang hasilnya dulu atau yang akan dirata-ratakan nanti. Jika kriterianya sama, baru kriteria yang pertamanya, area kriteria yang pertama, lalu kriteria yang akan dicari, si mixing ini tadi, si J11 mixing, lalu kriteria kedua atau area kriteria kedua. Area kriteria yang kedua yaitu kolom C3 sampai C14. Lalu kriteria yang akan dicari yang kedua, jadi yang akan dicari persamaannya, yang kriteria yang kedua yang akan dicari persamaannya, kita tutup kurung. Wah, ada yang salah, coba kita ulang ya. Average if s, hasil titik koma, area yang akan tempat mencari kriteria pertama yang akan dicari, area kriteria tempat mencari kriteria kedua, lalu titik koma lagi, kriteria yang kedua yang akan dicari. Tutup kurung, kita enter. Oke, kita dapat nilai 27. Benar nggak sih? Coba kita copy dulu ke bawah. Benar nggak nih? Mixing shift 1 nilainya 27, rata-ratanya 27. Kita coba mixing 1, 20 ditambah 34, 20 ditambah 34 dibagi 2. Coba ya, kita tes. 20 ditambah 34 dibagi 2. Oke, dia dapat nilainya sama-sama 27 karena rata-rata ya. Atau kalau mau ngeceknya gampangnya yang seperti yang tadi saya bilang, dipilih atau di blok, nanti akan ada nilainya di bawah. Contoh packing 42, packing shift 1 nilai rata-ratanya 42. Kita lihat packing shift 1 40 dengan 44. Nah, di bawahnya ada tulisan average 42. Jadi udah sesuai. Kurang lebih begitu dulu penggunaan Excel tentang sum if, lalu sum if s. Dan yang ada lagi penggunaan untuk mencari rata-rata, average if, dan average if ditambah s. Jadi perbedaannya adalah yang satu hanya menjumlahkan tanpa melihat kriterianya. Jadi jumlah-jumlahin aja datanya. Misalnya langsung aja dijumlahin tanpa lihat packing atau mixing, kita jumlahin secara total. Lalu kalau untuk menggunakan sum if, itu kita lihat kriteria dulu. Jadi cuma satu kriteria, yaitu misalnya kita mau jumlahin antara mixing atau packingnya saja. Lalu kalau untuk sum if s itu kita misalnya kriteria yang kita mau jumlahin itu ada banyak. Misalnya mau si mixing berdasarkan shift atau si mixing berdasarkan tanggal. Ini bisa kita rubah. Ini jadi tanggal juga bisa, seperti itu. Average itu ya sama dengan yang sum if dan yang lainnya, cuma bedanya dia lebih ke rata-rata. Itu saja dulu dari saya, terima kasih. Next videonya akan saya lanjutkan ke metode VLOOKUP, HLOOKUP, index, dan match. Apa sih fungsinya? Silahkan tonton di video berikutnya. Nanti akan saya berikan hyperlink video di bawah di deskripsi. Terima kasih. Tuhan memberkati.
Ya, selamat datang di Excel, di channel saya, VIP